selamat datang kembali. Ketemu lagi kita di acara podcast Fakta. Kali ini kita membahas terkait hashtag yang lagi rame oleh orang-orang yang peduli terkait kesehatan, terutama pengendalian tembakau di Indonesia. Beberapa waktu ini memang rame terkait hashtag Tanya Menkes. Sekarang kita udah kedatangan narasumber yang mau kita ajak ngobrol di podcast kali ini. Ada Bapak Tubagus Haryo Kardianto. Pak Tubagus, halo Pak, selamat siang. Selamat siang. Oke, Pak Tubagus ini sebelumnya adalah tergabung di Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau Indonesia atau SAPTA Indonesia. Ya. Kita langsung aja bahas terkait hashtag Tanya Menkes. Pak Tubagus, hashtag Tanya Menkes itu apa sih Pak? Hashtag Tanya Menkes. Ya. Tanya aja sama Menkesnya. Ini sebetulnya adalah sebuah kegalauan yang kita coba ungkapkan kepada publik. Karena selama ini Pak Terawan, selaku Menteri Kesehatan, itu sama sekali tidak pernah muncul di publik untuk terkait hal-hal yang terkait dengan kesehatan, apalagi yang terkait dengan pengendalian tembakau. Karena kesehatan dengan pengendalian tembakau itu sebetulnya setali tiga ulang. Jadi sangat punya hubungan yang sangat erat antara kesehatan dengan pengendalian tembakau itu sendiri. Ceritanya. Oke. Terkait PP 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Ya. PP terkait pengendalian tembakau. Pak Tubagus, korelasinya apa sih terkait PP 109 2012 sama hashtag Tanya Menkes ini, Pak? Ya, seperti kita ketahui kan sebetulnya PP 109 itu tahun 2012. Oke. Dan selama hampir 8 tahun ini kita lihat bahwa PP itu tidak lagi cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, untuk menjawab riset yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya dalam riset-riset terakhir seharusnya kita punya komitmen untuk menurunkan prevalensi perokok anak misalnya, tetapi malah tahun kemarin perokok anak itu naik sampai 9,1%. Wow, 9,1%. Ya, dan ini adalah pada rezim PP 109 tahun 2012. Sehingga kami dari Tobacco Control Aktivis ya punya kerinduan sih sebetulnya. Bagaimana PP ini jadi bisa lebih bergigi, lebih efektif, lebih enforceable, sehingga apa yang menjadi target dari pemerintah tadi untuk menurunkan prevalensi perokok anak itu bisa terwujud begitu. Oke, berarti dari tahun 2012 sampai saat ini PP tersebut dianggap tidak efektif untuk menurunkan angka prevalensi perokok khususnya anak. Ya. Tanya lagi Pak Tubagus, sekarang memang posisi untuk revisi atau pembaharuan PP 109 ini sampai di mana Pak? Nah, kalau kita lihat sebetulnya kita sudah punya Kepres tahun 2018. Nah, Kepres ini sebetulnya memandatkan kepada pemerintah untuk melakukan review dan revisi terhadap PP itu sendiri. Oh, jadi memang sudah ada yang mengatur Kepres terkait harus ada pembaruan terkait PP tersebut. Betul. Tetapi selama ini dari 2018 sampai detik ini 2020 proses pembahasan, proses revisi, proses itu seolah-olah jalan di tempat. Stuck. 2012 sampai saat ini? Ya, 2018 sampai 18 sampai saat ini. Nah, sehingga kita dari civil society bertanya, kemana nih revisi PP-nya? Sehingga muncullah hashtag Tanya Menkes. Karena Menteri Kesehatan adalah orang core of the core dari pengendalian tembakau dalam hal ini untuk merevisi PP 109 tahun 2012. Walaupun nanti prosesnya tidak hanya Menkes, tapi juga akan berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain. Balik lagi Pak ke Kepres tadi tahun 2018. Di situ dijelaskan nggak sih Pak terkait revisi PP 109 ini seperti apa gitu pasalnya gitu? Paling tidak satu yang dimandatkan adalah perbesaran pictorial head warning. Gitu. Apa sih Pak? Tolong dijelasin ke teman-teman. Nah, pictorial head warning itu adalah tanda peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok. Nah, Indonesia itu adalah negara dengan PHW, dengan peringatan kesehatan bergambar yang paling kecil se-ASEAN.
Wow. Bahkan Timor Leste, Singapura, Brunei itu sudah 50% ke atas. Bahkan Nepal sudah 80 sampai 90% dan sebagainya. Sedangkan kita masih 40%. Jadi di ASEAN sendiri kita sekarang punya PHW yang paling kecil. Padahal PHW itu adalah apa? Memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi ketika Anda teradiksi oleh rokok, ketika Anda terpapar oleh asap rokok. Oke, berarti sebagai pengetahuan juga nih buat kita bahwa ternyata Indonesia sendiri untuk peringatan bergambar itu termasuk yang terkecil Di ASEAN. di ASEAN. Oke, berarti kalau teman-teman tuh ngelihat gambar bolong terus gantung, itu salah satu gambar yang memang untuk peringatan bergambar di bungkus-bungkus rokok ya Pak. Balik lagi Pak ke PP 109 2012. Diatur untuk direvisi melalui Kepres 2018. Posisi saat ini Pak? Posisi saat ini kalau kita dengar rumornya, Oh ini masih rumor? ya rumor karena keterlibatan civil society dalam revisi PP itu kan ini adalah ininya pemerintah. Jadi diskusi-diskusi antara Kementerian Kesehatan dengan kementerian-kementerian lain. Tapi menurut rumor terakhir adalah Menko PMK itu sempat menulis surat kepada Menkes untuk menanyakan ini. Nah sekarang dari civil society masih menunggu lagi kalau ada rumor apakah Menteri Kesehatan sudah menjawab belum suratnya Menko PMK. Oh jadi ini makanya kita bilang hashtagnya tanya Menkes. Udah gimana nih? Dapat benang merahnya dapat. Berarti tanya Menkes itu salah satunya dari situ ya Pak, ketika disurati Menkes terkait itu ternyata belum ada tanggapan sampai sekarang. Iya. Oke, balik lagi ke seberapa penting sih Pak sebenarnya revisi PP 109 ini? Sangat penting. Selain mengatur terkait peringatan bergambar, apalagi Pak yang diatur di PP 109 ini yang bisa dibilang harusnya sudah diganti untuk bisa menekan jumlah perokok khususnya anak Indonesia? Di Indonesia, regulasi tentang pengendalian tembakau di tingkat nasional itu kita cuma punya undang-undang kesehatan. Ya. Undang-undang kesehatan itu cuma punya 2 poin, yaitu KTR dengan PHW. Nah, dari undang-undang kesehatan itu diturunkan menjadi PP 109 tahun 2012. Nah, di PP 109 tahun 2012 itu banyak sekali best practice, banyak sekali praktek terbaik internasional untuk pengendalian tembakau itu sudah lagi tidak efektif. Misalnya KTR. KTR betul itu adalah mandat undang-undang ke PP dan PP itu seluruh pemerintah kabupaten kota, provinsi harus punya KTR. Nah, dari sumber provisi.id yang fakta punya, itu baru 384 kabupaten kota yang punya regulasi apapun terkait dengan KTR. Jadi, selama 8 tahun PP ini juga tidak mampu untuk mendongkrak Pemda untuk bikin kawasan tanpa rokok. Itu baru regulasinya, belum implementasinya. Nah, di dalam PP ini juga mazhab yang ada adalah pembatasan iklan, promosi, dan sponsor. Padahal best practice-nya FCPC misalnya adalah pelarangan secara komprehensif iklan, promosi, dan sponsor. Nah, yang kita coba dorong dalam revisi ini adalah paling tidak ada 2, yaitu pelarangan iklan di media luar ruang, termasuk di dalam ruang, termasuk juga larangan memajang dan penjualan ketengan. Karena itu sebetulnya untuk membatasi akses anak. Dan iklan di internet, karena itu sangat mungkin. Nah, yang persoalannya adalah untuk yang di media penyiaran dan media pers, itu belum mungkin karena di 2 undang-undang ini masih memperbolehkan. Sehingga sebetulnya kalau mengacu pada RPJMN 2020-2024, itu adalah pelarangan total. Sehingga seharusnya bukan hanya PP yang direvisi, tetapi juga undang-undang penyiaran dan undang-undang persnya yang juga direvisi. Nah, salah satunya tadi terkait dengan PHW, kita inginkan PHW-nya diperbesar. Jadi bahkan sampai 90% kalau perlu. Jadi benar-benar satu bungkus rokok itu lebih kepada peringatan bergambar. Iya, karena peringatan kesehatan bergambar adalah satu produk edukasi masyarakat yang paling murah. Karena pemerintah tidak mengeluarkan uang sepeser pun, karena yang harus membuat itu adalah perusahaan rokok itu. Ilmu yang baru teman-teman.
yang nonton podcast ini, ternyata peringatan bergambar itu adalah sebuah kewajiban bagi pengusaha atau industri rokok untuk menampilkan peringatan bergambar tersebut. Dan pada kesempatan ini saya kira kita berikan apresiasi yang besar. Oke. Karena beberapa hari yang lalu telah juga berpulang rekan kita, Pak Iras Panjaitan. Salah satu anggota dari Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia yang baru saja meninggal. Dan Pak Panjaitan ini adalah salah satu pionir karena dia adalah salah satu korban yang muncul di iklan layanan masyarakat yang kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, dan itu baru pertama kali di Indonesia. Gitu. Jadi pada kesempatan ini juga kita berikan apresiasi dan juga berduka cita untuk Pak Panjaitan. Luar biasa untuk Pak Panjaitan, karena sebagai korban berani bersuara dan dia tidak ingin ada korban lanjutan seperti dia. Oke, itu buat peringatan juga buat teman-teman bahwa memang terkait bahaya rokok itu bukan cuma di tulisan, tapi memang sudah ada nyata, jelas, bukan hoax. Bukan hoax. Saya juga kadang terkait hashtag Tanya Menkes ini luar biasa sih. Luar biasanya begini, teman-teman aktivis yang peduli terkait pengendalian tembakau, peduli kesehatan, berbondong-bondong Tanya Menkes, ternyata munculnya hashtag Tanya Menkes adalah menghilangnya Menteri Kesehatan terkait kewajibannya untuk revisi PP 109 dan banyak kewajiban yang lain. Iya, betul. Seenggaknya di sini saya masih wawancara ada orangnya sih, nggak cuma wawancara kursi. Karena kalau untuk Pak Bagus sendiri untuk gampang ditemuin, termasuk seorang aktivis pengendalian tembakau yang memang gampang ditemuin lah. Kalau memang mau sharing terkait pengendalian tembakau di Indonesia gampang dengan beliau. Pak Bagus. Podcast ini kan akan di-share baik di Instagram, di YouTube, di sosial media terkait hashtag Tanya Menkes. Pak, bisa disampaikan sesuatu terkait PP 109? Pak Menkes sekali-kali muncul dan memberikan statementnya sehingga masyarakat tidak lagi bertanya-tanya dan masyarakat tidak lagi melakukan wawancara imajiner gitu kan, sehingga kebijakan pemerintah ada di mana. Dan saya kira karena Menkes adalah core of the core-nya dari kesehatan, saya yakin dan percaya bahwa pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan seharusnya juga sangat pro terhadap pengendalian tembakau. Sangat pro terhadap proses-proses percepatan revisi PP ini, sehingga akhirnya revisi PP ini bisa punya bisa selesai. Dan capaian RPJMN untuk menurunkan prevalensi perokok anak sebesar 0,4% pada tahun 2024 itu bisa tercapai. Karena kalau itu tidak terjadi, PP ini tidak direvisi, maka saya kira RPJMN yang merupakan visi misi Presiden tidak akan mungkin bisa dicapai. Targetnya sangat kecil ya, 0,4. Jadi tiap tahun itu kita cuma punya target 0,1%. Wow, ini 0,4 untuk 4 tahun. Luar biasa. Ini nggak bisa dibilang, waduh, untuk pesimis banget sih saya. Untuk 0,4 aja, 0,1 aja kadang susah, ini 0,4 gitu loh. Untuk jangka waktu 4 tahun ya. Oke, terima kasih Pak Bagus untuk waktunya. Hashtag Tanya Menkes yang digaungkan oleh aktivis pengendalian tembakau, yang digaungkan oleh orang-orang yang peduli terkait kesehatan telah terjawab sudah. Bahwasanya kita berharap adanya revisi terkait PP 109 terkait pengendalian tembakau di Indonesia. Tujuannya satu, menurunkan angka prevalensi perokok di Indonesia, khususnya anak-anak yang ditargetkan sebesar hanya 0,4% dalam 4 tahun. Oke, terima kasih Pak Bagus untuk diskusi kali ini. Sampai ketemu lagi di podcast Fakta. Jangan lupa kalian bisa like, subscribe YouTube kami. Kami juga ada di Instagram di @forumwarga_id. Sampai ketemu lagi. Ciao.